Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Semoga diskusi yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan di siang hari ini kita kedatangan relawan gitu ya. Saya senang kalau kedatangan relawan itu karena mereka benar-benar rela gitu. Orang-orang yang rela gitu. Nah, relawannya adalah relawan mungkin saya juga baru dengar ya, relawan nasi Jumat gitu namanya. Namanya agak unik ya, karena ada kaitannya dengan nasi apa ya, bisa bilang nasi bungkus yang biasa kita temukan kalau kita sholat di masjid di hari Jumat gitu. Kita kenalan dulu dengan Mas Agung. Selamat siang Mas Agung. Selamat siang Mas. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Mas Agung ini super COD-nya si Jum gitu katanya gitu. Tapi ternyata beliau adalah apa nih, ketua relasi gitu Mas ya? Ketua Koordinator wilayah. Kalau relawan itu kan nggak ada ketua, adanya koordinator. Koordinator relawan nasi Jumat. Gitu ya. Relasi itu kan kepanjangan relawan nasi Jumat. Ya. Dan juga ada Ibu Ayi. Ibu Ayi. Iya. Selaku apa Bu di relasi? Saya bagian koordinator wilayah Magetan Kota. Dapur operasional daerah kota. Mas, sebelum saya menanyakan gimana sih bisa terbentuknya relasi ini, idenya itu dari mana gitu loh? Apakah memang dulu mungkin melihat ada nasi bungkus setiap hari Jumat atau apa sebetulnya? Ya, sebenarnya awalnya itu dari kegiatan pribadi, kegiatan pribadi keluarga. Jadi saya sama istri itu terinspirasi ketika pulang dari ini. Silaturahmi haji atau umroh waktu itu kan beliaunya itu cerita kalau masjid di mana di Masjidil Haram itu kan selesai acara sholat mesti ada pembagian nasi kayak gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol gimana ya kalau seandainya setiap Jumat itu kita bikin nasi Jumat terus kita kirim ke satu masjid aja kayak gitu ya. Dari situ awalnya juga apa ya, jadi bahan perbincangan sih sama jamaah itu. Iya apa kok tiru-tiru sama Masjidil Haram aja kayak gitu ya. Ya kita ngomong aja ya, ini buat makan siang lah. Gitu. Itu ya, awalnya seperti memang nggak ada sama sekali ya di wilayah Magetan kayak gitu, adanya nasi Jumat gitu. Kalau di wilayah Magetan kurang tahu, tapi yang jelas untuk area Lembean saya kira juga ya, kebetulan saya dari Kecamatan Lembean. Nah itu saya melihat belum ada. Waktu itu belum ada. Itu tahun berapa sih Mas? 2018. Pertengahan 2018 ya. 2018. Dan kita awalnya juga satu masjid di desa. Satu masjid di desa. Yang penting rutin lah tiap Jumat itu kita kirim itu terus keliling ke masjid yang lain. Itu satu desa ada 5 masjid, jadi saya bagi Jumat pertama di sini, Jumat kedua gitu. Bergantian gitu. Iya. Setelah perjalanan kurang lebih 1 bulan, saya tuh punya ide sama istri itu gimana kalau coba kita share kegiatan ini ke komunitas-komunitas itu. Salah satunya ke komunitas pengajian akad pagi Kecamatan Lembean. Nah, di situ saya share, kemudian sudah ada yang konfirmasi prosedurnya bagaimana untuk ini ikut donasi. Kita juga bingung, waduh kalau donasi masuk bagaimana ya. Akhirnya kita bikin siasat gini, yang mau donasi apa namanya air mineral boleh, yang mau donasi berupa nasi kalau tidak berkesempatan untuk masak titip aja dengan nilai 1 bungkus itu 5.000 kayak gitu. Dan dari situ kan kemudian ternyata kok yang ngumpul donasi itu yang banyak berupa uang. Awalnya uang, akhirnya kita terus kepikiran, wah kalau gini enaknya kita ini ya apa namanya kerjasama dengan warung. Nah itu warung-warung makan itu kita ajak kerjasama setiap hari Jumat kita suruh bikin apa namanya berapa porsi itu kayak gitu. Artinya lebih memberdayakan perekonomian atau warung-warung biar mereka. Insya Allah harapannya seperti itu.
Mas itu pertama ditanya nggak sih wapar nyalon lurah sih gitu? Kalau pertanyaannya nyalon lurah gak mungkin karena Lembean Kulon itu kan kelurahan. Oh gitu. Ya. Tapi yang unik dan sangat menggelitik bagi saya waktu itu kan 2018 Mas ya. Iya. 2018 2019 itu kan tahun politik. Iya. Nah, itu disangkanya ketika saya itu datang ke masjid, dari masjid ke masjid bawa nasi bungkus itu mesti ditanya sama takmir sama jamaah, "Mas, ini dari partai mana?" Atau dari calon siapa? Mesti kayak gitu. Nah, melihat fenomena seperti itu 2-3 masjid kok saya mesti ditanya itu. Akhirnya terus saya meyakinkan pada diri saya, udah berarti ini untuk ke depan sampai 2 tahun saya harus mengcover sendiri. Jadi ketika saya mengantar, saya harus ketemu dengan takmir. Ketika waktu pembagian, saya juga harus ada di situ, ikut bareng makan di situ, dan saya siap menjawab ketika ada pertanyaan. Dan mesti ada pertanyaan. Itu sampai akhir tahun 2019. 1 tahun ini berarti jawaban saya itu. Ya, ini dari si Jum tidak ada kaitannya dengan dari politik. Dan memang waktu itu juga ini ada sih masjid yang lain itu dikriminasi, tapi memang ada labelnya. Saya tidak menyebutkan, itu memang ada, dan ada yang konfirmasi dengan saya. Seperti itu. Ini konten si Jum bukan itu. Iya. Tapi mungkin di kemasannya yang si Jum ini memang nggak ada bahwa ini nasi si Jum gitu. Nggak ada, karena awal-awal kita kan nasi bungkus ya. Oh, nasi bungkus. Ya, jadi bannernya yang kita bikin pertama itu kan juga namanya si Jum, gambarnya juga nasi bungkus ditali sama karet. Iya, kayak gitu. Nggak ada pertanyaan kan, si Jum itu caleg dari mana? Iya. Karena emang kental gitu ya. Iya. Apa yang dibilang aroma politik gitu ya nasi bungkusnya gitu. Tapi tahun ini kan tahun politik juga, ditanya lagi nggak Mas? Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada pertanyaan seperti itu ya. Dan para jamaah sudah istilahnya sudah mengenal lah, mengenal ya kalau ini ya kegiatan gitu komunitas itu. Mas, kalau kemasan pertama memang bisa dibilang ada inovasi juga gitu ya? Ya, awalnya kita nasinya kan nasi bungkus dengan nilai 5 ribuan. Lauknya paling tinggi itu telur. Ya. Jadi waktu itu istri saya yang paling selektif itu dengan kerjasama dengan warung. Kalau warung awalnya diajak kerjasama harga 5.000 dengan telur penuh, tapi ketika waktu realisasi ternyata telurnya masih dikurangi atau ditambah-tambah. Nah, istri saya yang paling kenceng itu ngomong. Kalau ditambah nggak apa-apa. Iya. Terus dari nasi bungkus kemudian kita mikir gimana ya kalau kita bikin yang lebih menarik. Jadi istilahnya juga lebih menghormati para jamaah, karena target kita adalah jamaah sholat Jumat. Nah, itu bagaimana memuliakan jamaah dengan nasi, sehingga dari situ terus kita bikin nasi kotak, nasi box. Itu pun dengan kita membuat SOP-nya itu pokoknya jangan sampai lauknya, terutama yang berdonasi nasi ya, kan ada juga selain donasi uang, donasi nasi. Lauknya itu pokoknya lauk yang tahan dalam beberapa jam. Dalam arti tidak mudah basi kayak gitu. Ya, terus kemudian itu berjalan sekitar 2 tahun. Nah, 2 tahun berjalan, kemudian ketemu dengan momen waktu itu ada COVID itu ya. Ya, itu kan donasi kan otomatis menurun. Donasi 2019 itu awalnya donasi uang itu bisa jutaan, akhirnya menurun. Akhirnya kita mencoba mencari inisiatif bagaimana kalau donasinya itu tidak berupa uang. Ya, akhirnya ada yang donasi beras, ada yang donasi telur 1 krat itu tahu dikirim ke posko. Kemudian ada yang donasi sayur kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya bagaimana biar tetap jalan dengan keadaan donatur, kondisi keuangan yang ada. Akhirnya dari situ kita kepikiran
bagaimana membuat jamaah itu biar lebih nyaman lagi dan lebih mempererat para jamaah ketika di masjid itu. Sampai sekarang kita bikin konsepnya itu adalah prasmanan. Ya, prasmanan. Jadi seperti itu perjalanannya. Mas, artinya kalau selama COVID itu ini prasmanan selama COVID atau sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya. Berarti pas COVID itu udah prasmanan. Setelah COVID. Oh, setelah COVID. Ya, setelah COVID. Prasmanan setelah COVID. Pas COVID berarti tetap kotak gitu. Ya, nasi kotak. Nah, saya ke Mbak Ayu, Mbak ya. Nah, saya tanya dong Mbak Ayu. Tentunya untuk kita berikan ya, meskipun namanya nasi Jumat gitu kan pasti punya standar gitu. Nah, standar yang diterapkan di relasi sendiri seperti apa? Umpamanya nasinya harus seperti apa? Kemudian menunya apa sih? Ataukah menunya selama setahun sama aja gitu atau gimana itu, Mbak? Kalau nasinya kita tuh menunya berganti-ganti ya setiap Jumat. Minimal itu telur kalau kita. Minimal telur. Ya. Biasanya kita kadang kalau ada yang donasi agak ini biasanya donatur tuh bilang kalau bisa yang pakai daging sapi gitu. Kita usahakan bisa. Ada juga. Ada. Ya? Iya. Itu. Oh, iya. Tapi ya dia konsekuen, dia ngasihnya donasinya banyak gitu. Ada menyesuaikan ya. Iya, kita menyesuaikan dan kadang tuh ada yang request saya minta dikirim di kayak salah satunya dulu di Pelangkrongan. Kita langsung ke Pelangkrongan dengan rute jalan yang kita gitu. Udah luar biasa di situ. Kita berapa kali ke Pelangkrongan terus sama apa itu yang Parang ke barat itu Simo ya. Dari mana itu? Parang ke barat. Parang ke barat itu. Perempatan Simo apa aja. Oh, iya, Sombo, daerah Sombo. Iya, Sombo. Daerah situ. Dari situ itu udah berapa kali kita tuh kan kita sebenarnya melanggar wilayah ya. Iya Pak ya. Iya, tapi ada yang request ke sana karena di sana daerahnya kurang ini. Kalau di kota itu sudah banyak nasi kotak itu ya di masjid-masjid. Jadi kita bukan daop kota lagi, kita daop yang dimana di desa-desa, serangnya di desa-desa gitu. Karena saya kan di kota saat sudah mulai banyak meluber. Warga pun juga mungkin punya inisiatif sendiri. Iya. Kalau di desa-desa masih banyak gitu. Iya. Banyak yang memang belum tersentuh ke situ mungkin. Iya. Mbak, kalau terkait menu tadi artinya menunya apa sih selain telur? Kalau telur mungkin cuma direbus. Ya macam dibumbu rujak atau kayak gitu. Nanti ada goreng gitu ya? Iya. Nanti ada menu pendamping lainnya. Oh, selain menu utama gitu ya? Iya. Kan makanan berat, nasi dan iya, telur. Nasi dan telur, terus ada menu pendampingnya, ada mie, ada capcay atau kayak gitu. Oh gitu. Seperti itu. Terus nanti ada snack-snack kayak gitu. Pernah nggak sih ya itu tadi mungkin ada kok namanya ini doang sih gitu, nggak ada ini nggak yang lain gitu? Selama saya pegang yang kota ini enggak ada, soalnya tiap ganti terus. Tapi menu favorit itu ayam geprek. Oh, ayam geprek. Anak-anak tuh kadang gitu, baik nanti apa menunya apa kayak gitu mesti ada. Iya, karena apa ya bisa dibilang ayam geprek itu juga familiar lah. Iya. Gitu ya. Ya. Menu yang mungkin paling sulit dibuat apa Bun selama ini yang mungkin coba dari request di kita juga agak kesulitan gitu. Yang kesulitan. Tapi nggak pernah ada yang request ya? Enggak. Cuman mereka terima gitu. Iya. Tahu karena cuma dikasih. Iya. Iya. Bun, kalau sekali masak itu berapa banyak sebetulnya? Oh, saya. Itu per wilayah ya? Iya, per wilayah. Namanya daop. Dapur operasional. Dapur operasional. Jadi bayangan iya. ya. Bukan menjiplak dari KAI ya. Ya. Ini ya apa namanya istilah-istilah daop ini sebenarnya kita itu mengikut dari si Jumdan. Ternyata dari awal perjalanan tadi ya, kita awalnya dari sejarahnya dari pribadi, kemudian kita bikin komunitas dan secara tidak sengaja ketemu dengan teman-teman komunitas di Ponorogo. Nah, pada akhirnya terus ketemu dengan si Jum yang ternyata juga ada ya. Si Jum itu yang pusatnya di Klaten, Jawa Tengah. Ya. Dan sekarang dengan perkembangannya si Jum ini sudah kemarin ketika
waktu milad SIJUM yang kelima kemarin saya juga menghadiri itu, SIJUM pusat itu sudah ini secara logo juga sudah didaftarkan ke HAKI, sudah itu. Jadi secara administrasi insya Allah kita sudah mulai menata. Sehingga ketika kemarin ada isu-isu yang miring tentang apa namanya lembaga-lembaga filantropi yang itu, nah, alhamdulillah kita bisa mengcounter lah dengan kondisi itu. Jadi seperti itu. Kalau dari SIJUM pusat ngomong daop, saya awalnya juga bingung. Apa ini kayak istilah kereta api KAI, ternyata dapur operasional gitu. Itu. Ya mungkin tujuannya kan lebih familiar ya orang. Iya. Gitu. Daripada istilahnya. Nah, saya kembali ke Mbak Ayu dong. Mbak Ayu kalau sekali masak itu berapa banyak? Kalau di jenengan daop mana sih, Pak? Kota. Saya kira daop 7 Madiun. Itu kereta. Daop kota gitu ya? Iya. Kota itu cover areanya di mana? Sebenarnya kota itu kita ya kecamatan kota, tapi kita nggak ke kecamatan kota aja. Iya, Kita ke fleksibel ya? Iya, fleksibel mana gitu yang kita sekiranya di situ belum pernah ada gitu kita. Itu kalau di mapping ada berapa masjid di kecamatan kota itu, Pak? Banyak ya. Banyak ya? Gitu. Artinya kan untuk schedule kan kita minggu pertama minggu sini, bulan ini minggu kedua kita, gitu ya? Iya. Itu sekali masak berapa kilo tuh? Pernah sampai 25 kilo. 25 kilo? Iya. Itu jadi berapa nasi bungkus kalau gitu? Itu bisa sampai 300. 300 iya. Ya? Tapi akhirnya di 300 satu masjid atau? Kita bagi. Oh, berapa kan masjid? ada duafa juga. Duafa juga nanti setiap habis dari masjid itu kalau sampai 300 itu biasanya kan per itu 80. Yeah. Sampai 3 masjid. Yeah. 3 masjid. Sekarang ya minimal 2 itu. 2 masjid sekarang. 2 masjid terus nanti dibagi ke duafa. Itu kalau sampai 25 kilo itu berapa yang masak itu? Saya sama suami. Hah? Berdua? Iya. Terus relawan jangan disuruh ngapain? Ya namanya relawan itu kan ya suka rela aja. Alhamdulillah sampai saat ini masih konsisten, masih ya berusaha berapapun ada donasi kita masak gitu. Nah itu Mbak kalau terkait menu biasanya yang buat telurnya atau apanya itu bangunnya jam berapa sih? Saya mulainya itu kan sore itu sudah kalau telur rebus itu udah direbusin dulu gitu. Jadi pagi sudah baru jam 3 itu udah mulai. Nah untuk mungkin tadi menyiasati ya mungkin namanya menu kan kita mengantisipasi Mas ya. Iya. Biar nggak cepat mungkin basi atau apa yang dilakukan mungkin pemilihan menunya atau pemilihan bahannya atau pemilihan jam masaknya gitu. Yang jelas proses masaknya. Iya. Proses masak. Iya. Proses masak harus matang. Kalau mie itu harus 2 kali. 2 kali proses. Itu bisa tahan sampai sehari. Oh gitu. Iya. Nah, saya kembali ke jenang Mas. Mas, sebetulnya untuk relawan nasi Jumat ini total sekarang jumlahnya berapa? Sekabupaten Magetan. Sekabupaten Magetan. Kalau sekabupaten Magetan sekitar 75-100 ada. 100-an ya? Iya, 100. Karena kita ada di Magetan itu kan ada 6 daop. Daop operasional, yang 1 daop kota yang diketahui sama Bu Ayu ini. Kemudian ada daop Lembean ini koordinatornya Bu Christine. Itu ya, terus kemudian ada daop Takeran. Daop Takeran itu yang ketuanya Mbak Amanda. Mbak Amanda, iya itu. Amanda. Terus kemudian ada daop Ngariboyo, Mbak Aning, beliau itu juga. Iya. Terus kemudian ada satu yang terbaru ini daop Sukomoro. Daop Sukomoro ini ketuanya namanya Mbak Lutfi, iya. Ada 6. Ada 6 ya. Tapi yang namanya relawan yang terdaftar itu ya, yang aktif juga 75% lah. Iya. Tapi bersyukurlah. Berapapun itu yang jelas karena relawan ya harus ini.
Namanya juga relawan. Ya, namanya relawan. Kenapa kurang saya? Karena gini, apa namanya, di awal juga kita sudah menekankan kepada teman-teman relawan yang namanya kalau kita pengen gabung di SIJUM ini tidak ada istilahnya akan mendapatkan profit apalagi yang lain-lain, tapi ini kita jadikan apa namanya jalan riadoh lah. Kalau dalam agama itu kan riadoh kita untuk apa namanya lebih menambah amal, jadi kayak gitu. Jadi dari awal udah dipagar gitu ya. Iya. Iya. Ono untung di sini ya. Iya. Nek nombok malah silakan. Iya. Harus ya. Pasti itu. Nomboknya relawan itu yang jelas satu, nombok dalam segi tenaga, nombok dalam segi waktu. Ya, Iya. pasti dua-duanya. Karena apa? Apa nama untuk kegiatan SIJUM ini kalau tidak ada rela secara waktu, rela secara tenaga, mana mungkin akan rela secara finansial. Beda kalau kayak gitu, yang lain-lain. Kalau Mbak memang relawannya sama istri, suami kompak gitu ya? Iya, sebenarnya sih ada 5. Jadi karena tugas masing-masing karena. Iya. Jadi yang selalu sama suami. Kompak lah ya, Iya. waktu, menyediakan tenaga gitu Iya. ya. Karena beliau sangat yakin sekali, ini bagian dari riadoh keluarga. Moga-moga lalu juga. Panen siapa panen? Panen belum ya Mas? Panean belum ada. Panean belum ada. Moga-moga. Eh, Bismillah, moga-moga. Bismillah ya. Semakin banyak. Harusnya yang jadi bidikan kemarin itu dari Kawedanan, area Kawedanan itu kan juga banyak sekali di situ pusat-pusat kegiatan sebenarnya. Sebenarnya di semua tempat itu berpotensi sih, berpotensi dalam arti berpotensi mengajak ke arah kebaikan ya. Itu. Mas ini pernah mungkin seluruh dakwah ini ngumpul gitu? Ya, satu ketika apa namanya awal dulu ketika kita membangun SIJUM, jadi mencas semangatnya relawan SIJUM itu kita bikin acara apa namanya di Masjid Bandar Sari itu ya. Iya, Itu kita menghadirkan ketua SIJUM Pusat, Ustadz Andri Raditya. Nah itu kita hadirkan di situ kita apa namanya acara pengajian tausiah. Ya udah itu. Terus kemudian ketika perjalanan kelihatannya dengan masjid-masjid kita berjalan, kita punya ide itu bagaimana kalau kita itu berkolaborasi dengan takmir masjid. Ya. Jadi masjid-masjid yang sudah kita apa namanya kita jadwal untuk mendapatkan jatah donasi itu takmirnya kita undang pada waktu itu. Ada sekitar 100 masjid, takmir masjid yang kita undang. Waktu itu kita menghadirkan Pak Kusnadi, ketua takmir Masjid Al-Falah Sragen. Nah itu, ya harapannya seperti ini sih sebenarnya, tidak terlalu muluk-muluk. Ketika takmir masjid itu kita undang dan kita menghadirkan Pak Kusnadi yang punya pengalaman mengelola masjid. Nah kerjasama kita dengan masjid-masjid kan bisa terlaksana dengan baik. Harapannya barangkali kalau Pak Kusnadi punya ide kan masjid itu sebisa mungkin dikelola secara profesional. Jadi jangan sampai kas masjid itu berhenti di kotak atau hanya di buku rekening. Nah, padahal itu kan amanah. Nah, jadi seperti itu. Di Jogja kalau nggak salah ya. Ini yang Sragen. Ya. Kalau yang di Jogja itu yang ada pokoknya Joko Karyan itu. Oh iya, Joko Karyan itu ya. Jadi saldonya tetap 0 gitu. Iya. Ya. Harapan kita seperti itu waktu itu mengumpulkan itu. Dan alhamdulillah juga antusias, acaranya sukses. Ya. Dan bukti suksesnya saya mengatakan apa namanya? Dari awalnya ya, awalnya misalkan yang saya jadi patokan itu yang di Lembean. Awalnya di Lembean itu ada sekitar 50 masjid yang kita kirim apa namanya untuk kegiatan SIJUM. Setelah perjalanan 2-3 tahun ini ada sekitar sampai sekarang itu hampir sekitar 15 masjid itu yang ngomong ke kita, sudah untuk masjid kita tidak usah dikirim karena masjid kita sudah mengadakan program sendiri. Ya alhamdulillah. Berarti kan ini menunjukkan kegiatan kita kan positif dan bisa ditiru. Seperti itu. Ya. Jadi malah lebih seneng kalau ke depan itu masjidnya kok saya
habis yang dikirim ya kita cari tempat yang lain. Kan masih luas ini. Karena masih banyak ya. Iya. Mungkin belum tersentuh lah Iya. dengan kegiatan ini gitu. Mas kalau umpamanya bisa dibilang apa ya, protap atau mungkin untuk para donatur gitu kan, ini kan ada 6 daop gitu ya. Ya. Nah untuk mungkin saya pengen donasi kemana gitu, Oh iya. kemana? Ada korlapnya atau memang Ya, si daop Jum, sendiri gitu? ya kembali lagi dengan apa namanya isu ketika ada apa namanya organisasi filantropi yang diaudit itu ya. Untuk mengantisipasi itu kemarin kita si Jum Lembeyan, si Jum Magetan kita sudah punya apa namanya nomor rekening yang sifatnya memang rekening namanya si Jum. Si Jum. Ya, Yayasan Nasi Jumat ya, itu sudah ada. Jadi insya Allah jangan khawatir kalau apa namanya donasi ke si Jum nanti donasi 100.000 full 100.000 kita jadikan apa namanya dalam bentuk makanan. Nah kemudian ada yang tanya, lah terus operasional dari mana? Operasional kita tidak mengambil dari donatur yang masuk, tapi operasional sudah kita sepakati dengan teman-teman relawan. Ini adalah bagian kita untuk ikut berpartisipasi ya gitu. Sudah relawan ikut partisipasi. Kembali lagi karena ini kan riado. Ya, yang ditancapkan sama Ustadz Andre itu pokoknya itu. Ini adalah riado kita. Barangkali dengan apa namanya kegiatan kecil kita berbagi nasi ini menjadi lada apa namanya amal yang bisa memberatkan timbangan kita kelak itu. Seperti itu. Mas kalau selama ini sebentar. Nanti kalau mau donasi kemana? Mungkin bisa disebutkan dong. Mungkin bisa apa nomor rekening atau apa gitu Mas. Meskipun nanti kita akan ini ya, siapa yang nonton tayangan ini nanti akan kita sertakan deskripsinya ya. Deskripsinya nanti kita sebutkan nomor jasanya maupun nomor rekeningnya. Iya, bisa. Nah ini nomornya berapa Mas? Mungkin biar juga sampainya. Belum ketemu, iya. Oh belum ya? Iya, bisa dikirim ke sini nanti sama asistennya. Nanti silakan lihat di captionnya nanti ya. Okay. Nah Mas kalau terkait ini kan otomatis si Jum sudah punya 6 daop gitu. Nah ini sempat nggak kolaborasi dengan mungkin dengan pihak lain, kolaborasi dengan ya mungkin apa namanya lembaga yayasan yang lain. Gitu. Alhamdulillah sudah beberapa kali kita diajak kolaborasi untuk kegiatan sosial. Ya, kalau kegiatan non sosial kita tidak terima, apalagi kegiatan partai. Ya. Karena tagline kita itu ya si Jum itu ya non partai, non apa namanya, ya non organisasi non partai seperti itu. Ada beberapa lembaga seperti komunitas Sholawat Magetan itu juga kita diajak kolaborasi. Pada waktu itu acara apa ya? Rangkaian acara kalau tidak salah rangkaian acara Maulidan menjelang hari jadi Kabupaten Magetan. Waktu itu sekaligus waktu peresmian di Masjid Ki Mageti Plaosan ya. Kita juga berperan di situ. Kemudian waktu itu momen COVID ya, ada kejadian COVID itu kita juga kolaborasi dengan istri-istri pejabat. Ya, istri-istri pejabat se-Kabupaten Magetan itu untuk berbagi masker, ya, vitamin, ya, sama kebutuhan kesehatan waktu itu. Artinya ternyata nggak cuma sebatas nasi Jumat doang dong. Ya. Kalau kegiatannya si Jum sebenarnya banyak, tidak hanya nasi Jumat ya tiap hari Jumat ya. Ada kegiatan monumental yang seperti waktu event PHBI, seperti apa namanya pembagian berkat cinta yatim dan duafa, kemudian menjelang Idul Fitri itu juga ada. Dan yang menarik lagi, yang kegiatan itu sebenarnya ada, tapi Magetan belum bisa. Insya Allah kedepannya mungkin bisa lah. Itu yang keren itu adalah warung makan gratis, yang sudah berjalan di pusat. Nah, di pusat itu sudah jalan itu ya, warung makan gratis dan memang gratis. Itu setiap hari buka dengan jam buka mulai jam 11 sampai jam 2. Boleh makan sepuasnya di tempat tapi tidak boleh dibungkus.
Keren. Iya. Tapi di Magetan belum bisa berjalan itu. Nggih. Ini ada plan ke sana atau gimana? Bukan sudah dipelajari dulu dong seperti apa sih prototipe-nya? Bisa sebenarnya semuanya itu sudah ada contohnya. Kita kan sebenarnya tinggal mengaplikasikan ya. Mungkin SDM sumber dayanya kita yang belum bisa ke situ. Tapi kan artinya ada mapping dong lokasi, kan nggak semua lah. Kalau kita mungkin buka warung gratis di alun-alun kan juga pas lah mungkin ya. Ini kalau mungkin ada tapi sebenarnya ini mengkaca dari pengalaman teman-teman di pusat ya. Memang untuk 1 bulan pertama itu semua kalangan dari yang mohon maaf yang uangnya sedikit sampai yang mampu semuanya masuk. Ya, semuanya masuk dan memang sama Ustadz Andre waktu itu memang ya udah boleh silahkan semuanya boleh mampir. Tapi seiring perjalanan waktu ini juga akhirnya orang yang memang betul bahasanya isin dewe. Orang yang memang benar-benar membutuhkan yang akan mampir ke situ. Seperti itu. Terus lagi juga kegiatan yang lain yang Semeru itu ya. Nah, ya itu untuk kegiatan tangga bencana. Si Jum itu juga punya itu yang namanya SRC. Iya. SRC itu si Jum reaksi cepat. Ya, si Jum reaksi cepat. Kalau si Jum reaksi cepat ya karena kita falsafahnya adalah nasi. Jadi ya yang kita fokuskan SRC itu datang ke lokasi bencana 2 minggu. Waktunya 2 minggu di sana. Jadi kita di sana masak, kemudian masak nasi, kemudian kita kemasi, kita distribusikan ke pos-pos untuk pengungsian seperti itu. Karena memang untuk bencana kan maaf ya, yang namanya kebutuhan makan itu kan paling penting banget gitu. Karena biasanya kita kemarin sempat ketemu dengan relawan yang cuman mereka itu memperbaiki peralatan elektronik. Oh, gitu ya. Spesifiknya seperti itu. Karena dia bisa membacanya gini, Mas. Kalau sudah bencana banjir kayak gitu, resikonya pasti rusak gitu. Nah, orang itu pasti nggak bisa masuk karena resikonya rusak lah itu. Nah, mereka akhirnya memperbaiki itu biar setidaknya nanti mereka nggak kesulitan untuk masak meskipun cuma nasi dan sebagainya gitu. Saya kemarin juga kaget, ada yang berpikiran seperti itu gitu. Itu hal sederhana tapi itu tetap dibutuhkan banget di tempat-tempat bencana seperti itu gitu. Kalau pengembangan ke depan ini apa Mas yang mau dilakukan? Oke, tadi kan yang jelas nasi Jumat pasti gitu. Nasi Jumat pasti. Kita kolaborasi dengan sejumlah mungkin lembaga yang lain. Kita juga terjun dengan nasi Jumat reaksi cepat tadi gitu. Nah, itu ke depan mau apa ini Mas? Sementara ini kita fokusnya mungkin di kegiatan sosial seperti santunan anak yatim atau kegiatan-kegiatan seperti khitanan massal seperti itu. Dulu sebenarnya kita juga punya pemikiran itu pengen membuat ambulan si Jum. Ambulan si Jum. Dan secara ini sudah coba kita persiapkan untuk lembeyan khususnya, tapi ternyata kita belum mampu secara ini untuk manajemennya. Sebenarnya sekecil apapun itu sekecil apapun kesempatan kebaikan itu mesti ada kok. Iya. Karena orang baik pasti ada temannya orang baik. Insya Allah. Baik, kalau selama berapa tahun sih Mbak Ai sudah digabung di ini relawan nasi Jumat? Saya kalau resminya di Sijum itu awal 2001. 2001. Iya. 2 tahunan. Iya. 2 tahun. Waktu ketemunya di Jogja. Sama ketua Lembean sama Ponorogo itu kita ke Jogja menghadiri acara. Terus pulang dari situ kita ikrar. Tapi sebelumnya kita sudah bikin di Jalan Samudra itu kan kita prasmanan di sana. Tapi kita cuma kok keteteran nggak ada ini terus udah ketemu sama teman-teman Sijum ini kita berikrar gabung di situ. Artinya kalau bersama komunitas yang lebih besar kan akhirnya kita bisa mungkin mengambil pelajaran atau pengalaman mereka kalau kita belum mampu gitu ya. Kan selain itu kita antisipasi sama warung-warung sekitar.
Iya. Kita mau buka di berbuat sana, baik, iya. jadi merugikan mereka gitu ya. Di situ kemarin awal gitu, terus kebetulan terus ada ketemu si Jum itu, mungkin ya sudah diketemukan di situ. Ada pengalaman yang paling nggak bisa dilupain terkait kegiatan dengan relasi ini? Apa ya, semuanya itu Menyenangkan aja. iya. Mobilnya mundur Iya. waktu dia daerah mana itu? Pelangkrong. Mobilnya tidak kuat naik, hampir cemplung jurang. Iya, hampir. Iya, yang daerah ekstrim tinggi, banget, ya. ekstrim yang di daerah yang ekstrim banget itu ya. Iya, pelangkrongan yang sebelah mana itu ya. Udah mau terjun itu. Pastinya memang jalan sempit loh. Iya, kayak kebetulan saya yang di Daop Kota itu kan perempuannya cuma saya aja. Gitu. Jadi yang lainnya. Biasanya kalau perempuan pasti tugasnya masak gitu ya, banyak kan Iya. ngurusin gitu ya, hal-hal Iya. gitu. Mas Agung, kalau jalan Mas Agung, ini kan dari 2018 sampai saat ini. Iya. Kan. Ini pengalaman yang nggak bisa terlupakan apa sebenarnya? Pengalaman yang tidak bisa terlupakan bagi saya, dengan ketemu si Jum ini akhirnya saya bisa jalan-jalan dari masjid ke masjid. Iya. Terus menariknya apa? Dan yang paling menarik itu saya sempat dikatakan awakmu ratu Jumatan ini yang ditogong. Padahal Jumatan saya dari sana ke sana. Nah, sampai sempat itu, nggih nyuwun sewu, karena kegiatan saya setiap Jumat itu kan keliling. Saya itu sempat menghadiri pengajian itu di desa sebelah, di desa Kedirian itu. Pas waktu itu ada Ustadz dari Temboro. Saya tanya itu, Tat, kalau kegiatan saya setiap hari Jumat itu kan Jumatannya mesti keliling. Nah itu kira-kira saya itu juga dihitung Jumatan apa enggak? Ya, itu, tapi alhamdulillah ya secara fikih gini-gini, setelah penjelasan itu ya sudah, saya mantap lah. Ada semakin mantap ya. Iya. Dari masjid ke masjid lain ya. Mas, kalau menurut jenengan ya, ini kan kita tetap namanya tetap sedekahnya adalah nasi. Iya. Nah, menurut jenengan seperti apa sih makna nasi itu buat orang lain? Iya. Apapun semuanya itu kan berawal dari perut. Kalau Ustadz Andri mengatakan apa istilahnya sampai sekarang jadi tagline-nya si Jum. Jadi pantang pulang sebelum jamaah kenyang. Jadi kenyangkan dulu saudara-saudaramu. Ya, kenyangkan dulu saudara-saudaramu, karena dari situ maka insya Allah akan muncul yang namanya doa yang terbaik untuk kamu. Gitu. Sehingga Ustadz Andri itu setiap kali memberikan penguatan kepada kita itu pokoknya jangan sampai ketinggalan lah yang namanya 3 kemanfaatan, yaitu yang pertama apa namanya sedekah jariah. Jadikan kegiatan ini untuk sedekah jariahmu. Jariah kan tidak harus istilahnya itu berupa harta benda, tapi ini kan jariah kebaikan. Kemudian ada lagi jangan tinggalkan, yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dari sini kan juga akan muncul ilmu yang manfaat, kegiatan-kegiatan kita. Kemudian yang ketiga anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tua. Nah, sehingga ini klop dengan programnya teman-teman si Jum Pusat. Sekarang ini lagi bikin yang namanya masjid multi manfaat. Ya, masjid multi manfaat yang di situ masjid tidak hanya berperan hanya sebagai tempat ibadah, tapi di situ juga bermanfaat untuk dari kalangan siapapun. Bermanfaat secara ekonomi, bermanfaat secara sosial, bermanfaat lebih-lebih secara keilmuan. Jadi di situ ada masjid. Jadi gambarannya Ustadz itu bahkan kalau ini dia punya bayangan itu masjid itu kalau umumnya itu kubahnya kan bentuknya kan seperti kubah melengkung. Nah, Ustadz itu berandai-andai kubahnya besok itu bentuknya itu seperti miniatur nasi kotak atau nasi bungkus. Nah, itu memang benar-benar disampaikan itu dan masuk akal kan kalau dipikir, tapi nggak tahu itu Ustadz bagaimana. Tapi yang jelas dari komplek masjid itu di situ ada warung makan gratisnya,
kemudian di situ juga berdiri lembaga pendidikan dan juga pondok pesantren, kemudian juga ada tempat istirahat, tempat untuk ngaji seperti itu. Artinya tempat beribadah, tapi untuk berbuat kebaikan apapun ada di situ. Dari pendidikan, dari kebutuhan harfiah, nasi dan sebagainya itu ada semua. Dari nasi menjadi inspirasi. Dari nasi menjadi inspirasi. Baik, kalau jenengan baik, ini terkait makna dari nasi bungkus ini seperti apa bagi jenengan gitu nah, untuk kebaikan kepada orang lain juga. Saya seperti Pak Agung bilang, kita ya memberi itu kayak apa ya, mengenyangkan itu loh. Tetangga kan ada yang kita nggak ngerti, tetangga dari awalnya itu tetangga ternyata ada yang kekurangan, kita nggak ngerti. Akhirnya di situ di masjid itu ada yang yang ternyata di rumahnya ada juga yang dibawa pulang gitu. Saya keinget anak saya belum kasih gitu. Iya gitu. Karena kita nggak tahu kesulitan orang lain gitu. Iya, kita kesulitan orang lain. Kemarin juga itu ada yang pernah yang ngejar saya gitu. Pas kita distribusi, kita ngejar, ini dari mana, dari siapa gitu kan. Saya kan pakai masker identitas biar nggak kelihatan gitu, tapi ya ada sijum, pakai seragam sijum. Terus dia bilang terima kasih karena ternyata kan tukang sapu gitu loh. Ya kita nggak meremehkan tukang sapu, kita nggak tahu tukang sapu yang seperti apa gitu. Ternyata ya itu. Artinya nasi itu bagi dia sangat-sangat membantu. Sangat membantu. Bagi saya itu kalau kita ngasih sembako ya benar kita bisa nggak ini ya sama-sama meringankan. Meringankan tapi lebih meringankan untuk nasi itu loh. Karena bisa langsung dimakan, dikonsumsi. Karena kita nggak tahu. Ya itu kan sama dengan beberapa yang saya bilang kan yang memperbaiki rice cooker itu tadi gitu. Iya. Mas kenapa kalau kita hal kecil gitu memperbaiki rice cooker itu? Ya karena banyak kan bantuan yang ke para korban bencana dalam bentuk sembako. Sembakonya itu seperti itu. Nah mereka harus mengolah dulu, mengolah. Padahal saat itu yang mereka butuhkan makan. Karena kita nggak tahu mereka sudah berapa lama nggak makan. Iya. Dan untuk mungkin mikir saya harus masak pun mereka juga kesulitan gitu. Mas kalau ini memang ada ini ya, mungkin kalau ketemu di jalan gitu ada pakaian khusus gitu ya Bu. Ini hijau kayak gitu. Apa biasanya ada rompi kayak gini atau apa? Kalau ibu-ibu untuk ibu-ibu relawan ibu-ibunya itu rompi. Kaos ya. Bapak-bapak kaos yang penting ada tulisan logonya Sijum. Ada yang pakai koko dikasih Sijum. Mas kalau Jani ini pertanyaan terakhir saya Mas. Ini sempat mapping Mbak kantong mana sih yang paling membutuhkan? Mungkin bukan dari areanya tapi dari sebuah profesi atau apa gitu. Oh ini loh sebenarnya harus kita sentuh. Mungkin kalau masjid kan gradual gitu katanya. Yang penting kita memang sedekahnya nasi dan silakan aja mengambil. Tapi ada yang mungkin sangat butuh kayak ibu tadi bilang Mbak, ternyata tukang sapu itu sangat membutuhkan seperti itu. Kalau mapping di area kota yang paling gampang itu kan ada beberapa itu yang dari profesinya seperti penarik becak, kemudian teman-teman yang di ojol. Nah itu mereka sangat antusias. Ada satu ketika itu teman dari Ponorogo itu kan punya program warung makan gratis. Nah itu setelah berjalan sekitar 2 bulan 3 bulan juga memang sudah bisa dibaca. Oh ternyata yang memang benar-benar membutuhkan itu dari kalangan misalkan dari kalangan penarik becak, kemudian dari teman-teman yang profesinya sebagai ojol seperti itu, juga mungkin kuli angkut di pasar kayak gitu. Jadi kalau pengen lebih mengarah dan lebih spesifik sebenarnya ke arah situ. Tapi lagi-lagi memang kita itu masih keterbatasan dengan tenaga relawan. Ya, kadang seperti yang diceritakan pengalaman Mak Ayi itu dia yang masak, dia yang bungkusi, dia yang distribusi. Nah, belum lagi kalau selesai masak dia yang isah-isah.
Itu benar-benar relawan, pure relawan. Iya. Oke. Kita kalau yang kota itu tidak hanya Jumat saja, Ahad pagi juga ada. Oh gitu. Iya, jadi saya sama suami itu di masjid Ahad pagi. Itu apa pertimbangannya Ahad pagi itu? Ada kajian. Oh, ada kajian. Iya, di masjid lokal di dekat saya, di rumah saya itu. Jadi Masjid Perumahan Bandarsari, Ahad pagi itu ada. Jadi kita menyediakan, kita kerjasama sama masjid, takmir masjid itu. Jadi kita menyediakan yang konsumsinya, masjid yang ya bukan pemateri juga. Gitu ya. Memang untuk membantu Iya, mereka. Gitu. Iya. Nah, Jumat tapi hadirnya hari Ahad gitu ya. Iya. Oh iya, satu lagi yang mungkin tadi kelupaan belum saya sampaikan itu, kita setiap Jumat selain di masjid juga membagi ke masjid, juga membagi ke duafa. Ya, kita juga menaruh paket nasi ini ke seperti di UGD. Ya, kalau di Lembian itu kan ada UGD, nah di situ ada satu etalase tersendiri. Dan kita juga sudah kerjasama dengan pihak puskesmas, di etalase itu semuanya boleh ngambil, semua boleh ngisi, kayak gitu. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang sudah jalan juga itu. Itu kalau diisi itu nggak cuma nasi ya, ada air. Air juga boleh diisi, tisu juga boleh, atau apapun, buah juga boleh, semuanya boleh. Konsepnya di situ tertuliskan siapapun boleh ngambil, siapapun boleh ngisi, kayak gitu. Karena saya punya satu pengalaman terkait ya mungkin apa ya bisa dibilang kita nggak nyangkanya waktu liputan itu Mas, teman-teman ini waktu di Kalimantan Utara saya cerita sedikit. Ya. Jadi teman-teman itu satu grup wartawan di sana itu liputan itu pas jalan itu lihat orang gila gitu. Ya. Di sana ternyata banyak perbatasan itu pengiriman orang gila dari Malaysia ke Kabupaten Nunukan gitu. Nah ini waktu itu mereka ini makan nasi yang bercampur dengan belatung gitu. Ya. Oh iya. Di tempat sampah kayak gitu. Nah, akhirnya mereka juga teman-teman mereka membuat kegiatan yang mungkin hampir sama, cuma cukupnya kecil gitu. Ya. Artinya ya sebetulnya kebaikan itu ya memang harus ditularkan kepada orang lain gitu. Nah harapan Anda Mas terkait ini Mas dengan adanya relawan nasi Jumat ini apa? Ya. Bisa ayo mengajak untuk berbuat kebaikan. Yang jelas untuk teman-teman relawan, ayo tetap semangat. Ini kita jadikan ladang amal kita lah. Kalau kita Muslim itu kan ya yakin ini adalah amal kebaikan untuk kita. Tapi untuk teman-teman yang di luar sana, setelah podcast ini muncul, sekecil apapun kegiatan yang saya sampaikan tadi, semuanya boleh mengambil kegiatan itu. Seperti warung makan gratis, seperti SRC, seperti berbagi nasi. Kalau mau memanfaatkan kegiatan itu silahkan. Ya, kita dari Sijum tidak istilahnya harus mengklaim ini kegiatan saya, enggak. Kalau ada dari komunitas lain itu mau membuat itu ya oke, enggak masalah. Ya, karena ini adalah kebaikan itu kan untuk semuanya. Karena mungkin karena kita sudah melabeli kita kegiatan Sijum, nasi Jumat, ya udah keyakinan kita, riadoh kita ya setiap Jumat kita harus konsisten. Belajar konsisten, belajar untuk mengasah diri kita bahwasanya setiap Jumat saya harus meluangkan waktu. Satu minggu ini hari Jumat, khusus hari Jumat saya tidak boleh kegiatan ke luar kota, tidak boleh kegiatan di luar, khusus ngurusi untuk nasi Jumat. Itu saya tekankan untuk diri saya seperti itu. Kalau hari Jumat apapun kegiatan di luar, ada undangan, ada kegiatan luar, mohon maaf, hari Jumat ini khusus hari khusus untuk Sijum. Seperti itu. Yang tahu Sijum itu siapa gitu. Ya. Makasih banyak Mas Agung kehadirannya di Rumah Diskusi. Yang pasti semoga kegiatannya bermanfaat dan semakin banyak yang mengikuti kegiatan. Amin. Insya Allah kita nanti juga mau ikut Mas ya. Kemana nanti? Nah, nanti bikin dapannya gitu ya. Semoga nanti kegiatan-kegiatan ini semakin juga menginspirasi orang untuk tetap berbuat kebaikan gitu ya.
Makasih juga Bu Ayu ya. Sukses pokoknya, tetap semangat Bun ya. Insya Allah. Suaminya kompak. Ya demikian diskusi kita di Omah Diskusi.